Kita masuk ke agenda style yang pertama, pengertian penyakit diabetes mellitus. Sebelum kita masuk pengertian penyakit diabetes mellitus sendiri, coba kita lihat berapa sih prevalensi di Indonesia untuk diabetes mellitus sendiri. Di sini saya garis merahkan khusus ke kita ya, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Bila di Indonesia saja sudah ada peningkatan dari 1,5% menjadi 2%. Dan dilihat juga dari titik-titik warna biru ke titik-titik warna kuning ini, semua wilayah Indonesia ini terjadi peningkatan. Di Jawa Tengah saja ada peningkatan ya, hampir sama seperti prevalensinya di Indonesia. Sumut pun juga begitu gitu ya, ada peningkatan sedikit dari tahun 2013 sampai ke 2018. WHO memperkirakan bahwa memang nantinya ada peningkatan sekitar 21,3 juta di tahun 2030. Karena sudah ada prediksi ini, seharusnya kita lebih aware lagi, apalagi ahli gizi di Indonesia dan dokter endokrinologi Indonesia pun edukasi diabetes mellitus ini sangat diperkencang gitu, sangat dipertegas bahwa memang kita harus aware dengan kesehatan terkait dengan diabetes mellitus. Nah, bagaimana dengan secara keseluruhan, secara dunia? Gitu. Kita lihat di Asia Tenggara, ini tidak kelihatan ya tahunnya ya. Di tahun 2015, 78,3, di tahun 2040 nantinya akan semakin meningkat menjadi 140,2 miliar. Jadi kalau misalnya sudah ada prediksi seperti ini, kita tidak ingin dong ada peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Nah, coba kita lihat prediksi untuk tahun 2040. Masuk 10 besar Indonesia gitu ya. Sangat yang bukan prestasi yang membanggakan untuk kita ya, untuk diabetes mellitus ini. Di untuk pandemi ini pun kita mungkin saya tidak tahu ya apakah kita sudah masuk 10 besar gitu ya. Berharapnya kita tidak masuk 10 besar dengan yang resiko-resiko yang ada ini. Nah, kalau untuk pengertian penyakit diabetes mellitus sendiri, saya kutip di Perkeni 2015, memang kalau misalnya kondisi penyakit metabolik, pasti ada karakteristiknya itu terjadi peningkatan kadar glukosa yang tidak normal atau disebut hiperglikemi karena memang terjadinya ada kelainan sekresi insulin di sana. Apakah terjadi resistensi insulin ataukah nanti sudah ada pengerusakan pankreas sehingga insulinnya tidak berproduksi kembali gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi hiperglikemi, nantinya kelanjutannya bisa terjadi kegagalan organ. Misalnya pada mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Kita lihat di sekitar kita saja. Mungkin keluarga kalian, famili kalian, saudara kalian ada yang memang penyandang diabetes mellitus. Dan dilihat sendiri kalau misalnya mereka terjadi hiperglikemi itu sudah ada mungkin kondisi yang sudah komplikasi gitu ya, kena ginjalnya, jantungnya, pembuluh darahnya. Kalau misalnya kita sudah tahu keluarga kita itu penyandang diabetes mellitus, coba kita benar-benar terapi gizinya, benar-benar kita tidak inginkan terjadi ke komplikasi yang lainnya. Apa sih standar dari diabetes mellitus? Kalau kita tahu standar diabetes mellitus, pastinya nanti pada saat asesmen biokimia kita lihat HbA1c-nya, apakah memang lebih dari 6,5%, ya, dikatakan si penyandang tersebut memang diabetes mellitus, gula darah puasanya lebih dari 126 mg per desiliter, glukosa plasmanya lebih dari 200 mg per desiliter, dan glukosa darah sewaktunya lebih dari 200 mg per desiliter. Kalau misalnya kita tahu standar-standar yang ada dan kriteria yang ada, itu kita bisa mengasesmen secara biokimia. Nah, ini juga sama ya, untuk HbA1c, glukosa darah puasa, glukosa plasma 2 jam yang setelah TTGO. Nah, bagaimana dengan klasifikasi diabetes mellitus? Kita tahu bahwa ada namanya diabetes mellitus tipe 1. Kalau diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi destruksi sel B atau pengerusakan sel B yang memang membutuhkan insulin. Nah, kalau misalnya diabetes mellitus 2 terjadinya resistensi insulin yang memang mungkin ada insulin tersebut tapi hanya sedikit, terus terjadi gangguan sekresi insulin bersama dengan resistensi insulin. Jadi kedua-duanya ya bisa terjadi gangguan sekresi insulin dan resistensi insulin. Yang paling banyak sekitar 90%
di Indonesia ataupun di dunia itu terjadi diabetes mellitus tipe 2, yaitu memang karena terjadi faktor lingkungan atau gaya hidup yang memang tidak sehat, aktivitas fisiknya memang kurang, terus asupan makannya pun tidak sesuai dengan gizi seimbang, mengikuti gaya hidup yang tidak baik. Dan bagaimana dengan diabetes mellitus tipe lainnya? Ada defek genetik fungsi sel B, jadi lebih ke imun defisiensi juga terjadi ke diabetes mellitus tipe lainnya. Misalnya ada endokrinopati atau kelainan sistem endokrin. Kalau misalnya diabetes mellitus gestasional, ini akan dibahas di dietetika kehamilan. Jadi khusus kepada ibu-ibu yang hamil, diabetes mellitus gestasional. Nah, untuk etiologinya, mungkin ini juga sudah dibahas di penyakit tidak menular patofisiologi. Jadi untuk usia lebih dari sama dengan 45 tahun itu sangat berisiko terjadinya diabetes mellitus. Kalau nenek-nenek kita itu memang bisa terjadinya lebih dari 65 tahun. Itu nenek saya usia 65 tahun didiagnosis dokter diabetes mellitus tipe 2. Jadi memang berisiko sekali untuk tingkat usia yang semakin memang fungsi dari organ tubuh kita kan berkurang. Riwayat anggota keluarga yang mempunyai penyakit DM, obesitas ya, kalau misalnya memang sudah kita tahu kondisi keluarga kita ada yang obesitas atau lingkungan kita ada yang obesitas, silahkan edukasi karena memang resiko untuk obesitas ini banyak, tidak hanya diabetes mellitus, bisa terjadi penyakit degeneratif lainnya seperti hipertensi, jantung. Jadi awal mulanya bisa karena obesitas. Nah, untuk selanjutnya ada riwayat gangguan toleransi glukosa. Ada kadar HDL-nya rendah 30 mg per desiliter. Untuk meningkatkan kadar HDL ini kalian bisa aktivitas fisik. Kenapa? Memang aktivitas fisik itu dalam sehari kita harus aktivitas 30 sampai 45 menit ya aktivitas fisiknya. Kadar trigliserid lebih dari sama dengan 250 mg per desiliter. Jadi kalau misalnya ada yang mengidap kadar trigliseridnya tinggi, kolesterol, itu bisa berisiko terjadi diabetes mellitus. Riwayat DM gestasional, jadi kalau ada ibu-ibu yang sudah hamil gitu ya, kita tanya apakah memang ada riwayat diabetes mellitus gestasional. Dan hipertensi. Nah, ini kalau misalnya sudah terjadi hipertensi, kita tidak ingin dong risiko penyakit-penyakit lainnya. Nah, ini secara patofisiologi kenapa sih terjadi peningkatan kadar glukosa darah yang kita tidak inginkan, yang lebih dari 126, lebih dari 200 sesuai dengan glukosa darah puasa ataupun yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya terjadi penurunan sekresi insulin, peningkatan sekresi glukagon, penurunan efek inkretin, peningkatan produksi glukosa hepar, penurunan ambilan glukosa sampai dengan peningkatan lipolisis, itu akan meningkatkan glukosa darah yang tidak normal gitu ya. Ini biasanya terjadi pada diabetes mellitus tipe 2. Nah, bagaimana dengan penata laksanaan gizi diabetesi? Ini terlalu cepat nggak ya? Semoga kalian bisa mengikuti ya. Kita harus tahu dari mulai asesmen. Jadi kalau kita sudah belajar asuhan gizi gitu ya, kalau misalnya kita ingat ADIME, asesmen, diagnosis, monitoring dan evaluasi, jadi di awalnya itu ada asesmen. Kalau misalnya kita sudah masuk asesmen, kita harus tahu dulu sebelumnya 4 pilar penata laksanaan diabetes mellitus. Ini diambil dari Perkeni, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia ya. Nanti saya masukkan buku-buku pengayaannya di satu drive, nanti kalian bisa download sendiri. Jadi ada 4, edukasi, terapi gizi medis, latihan jasmani, intervensi farmakologis. Nah, di sini kita titik beratkan terapi gizi medis. Kalau misalnya kita edukasi, pastinya setelah kita melakukan diet pasti diiringi dengan edukasi pasien untuk pelaksanaan asupannya, baik nanti di rumah yang sudah misalnya dari rumah sakit ya pulang ke rumah, itu kita harus edukasi benar-benar ke pasiennya. Terapi gizi medis kita akan buatkan suatu menu, proporsinya makan berapa, terus untuk jadwalnya juga kita harus siapkan latihan jasmani dengan aktivitas fisik dan intervensi farmakologis. Kalau misalnya untuk diabetes
mellitus tipe 1 pasti dia terikat dengan insulin karena memang terjadi pengerusakan pankreas atau memang tidak bisa untuk sel betanya. Tapi kalau untuk diabetes mellitus tipe 2 dilihat lagi apakah memang tanpa komplikasi atau komplikasi dan atau memang untuk pankreasnya sudah tidak memproduksi insulin lagi. Untuk intervensi farmakologis kita berikan insulin ataupun lihat kondisinya ya. Nah, bagaimana dengan asesmen gizinya? Asesmen gizi dilihat dari riwayat terkait makanannya, dari asupan makan dan zat gizinya. Jadi untuk makanan sendiri gitu ya, kita harus tanya. Misalnya pasien tersebut di rumah sakit, jadi kita harus tanya asupan pasien sebelum masuk rumah sakit itu berapa kalori dan untuk kebiasaan makanannya kita bisa menggunakan food frekuensi. Untuk recall-nya kita bisa sehari sebelumnya, 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Nah, itu kemudian kita ratakan untuk lihat kalorinya untuk food recall sendiri. Tapi untuk kebiasaan makannya kita bisa melalui food frekuensi atau FFQ. Pemberian makan dan zat gizinya. Jadi bagaimana riwayat pemberian makannya dan zat gizinya kita hitungkan dari kita sudah mencarinya dengan food recall. Pengobatan dan penggunaan obat komplement atau alternatif sebelumnya apakah memang mengasup obat-obatan misalnya herbal ya bisa. Pengetahuan atau kepercayaan sikapnya, perilaku, ketersediaan suplai bahan makanannya, aktivitas dan fungsinya, dan ukuran fokus pasien terhadap nilai-nilai terkait gizi. Bagaimana dengan data biokimianya? Kita dilihat, tadi kan kriteria DM tersebut sudah saya paparkan ya, data labnya, dari mulai gula darah puasa, gula darah sewaktu, HbA1c-nya harus kurang dari 6,5%. Tes toleransi glukosanya, level kortisolnya, dan tes fungsi tiroid ini harus dilihat secara biokimia. Pemeriksaan fisiknya dilihat lagi apakah memang si pasien tersebut odem atau tidak misalnya ya. Terus apakah memang hilang otot dan lemak dan fungsi menelannya bagaimana dan nafsu makannya seperti apa. Apakah memang susah untuk menelan atau nafsu makannya berkurang atau malah bertambah nih tidak bisa dikendalikan. Nah, itu nanti harus di asesmen gizi yang benar-benar deep gitu. Yang benar-benar dalam sehingga kita mendapatkan data yang komplit di asesmen gizi ini. Dan riwayat klien ini ya seperti riwayat personalnya, jenis kelamin, terus kondisi ekonominya, riwayat medis atau kesehatan keluarganya, pengobatan, terapi, dan riwayat sosialnya. Nah, bagaimana dengan diagnosis gizinya? Ini yang saya paparkan adalah yang biasanya ya untuk penyandang diabetes mellitus. Jadi kita bisa ketika memang si diabetes tersebut kelebihan asupan energi ya, kita bisa memilih NI 1.3, kelebihan asupan energi. Terus berkaitannya kalau memang kita lihat di recall-nya tersebut sering mengonsumsi makanan sumber karbohidrat, misalnya porsi dari nasinya sendiri sekali makan bisa nih 300 gram gitu kan, nambah terus kalau misalnya makannya enak, dan lemak pada makanan selingan, misalnya sukanya gorengan gitu, itu kita bisa ambil kaitannya mengonsumsi makanan sumber karbohidrat dan lemak pada makanan selingan, ditandai dengan asupan energi. Jadi ingat ya, jangan lupa recall gitu. Asupan energinya dilihat yang seharusnya dan yang dikonsumsi. Kalau misalnya memang melebihi berarti itu adalah tanda-tanda kelebihan asupan energi. Tanda-tanda inilah yang harus kita kontrol gitu. Yang disinilah untuk harus kita bisa edukasi rencana untuk intervensi gitu. Rencana intervensinya bisa dari asupan dan edukasinya bagaimana. Terus NC 2.2, perubahan nilai lab. Jadi dilihat kalau hasil lab tersebut memang terjadinya peningkatan seperti gula darah puasanya 195 mg per desiliter, gula darahnya 2 jam PP 330 mg per desiliter, gula darah sewaktunya 430 mg per desiliter, trigliseridnya 275 mg per desiliter. Kalau misalnya terjadi memang ada perubahan nilai lab dari sebelumnya, nah berarti ada kaitannya dengan gangguan metabolisme karbohidrat akibat resistensi insulin. Jadi semuanya harus berkaitan ya. Apa yang kita ambil di NCP atau PGAT ya, pedoman ini apa NCP, jadi bisa kita kaitkan gitu ya. Tidak siap merubah diet atau merubah perilaku. Nah, jadi dilihat juga tanda-tandanya. Misalnya memang
sudah dilakukan konseling gizi akan tetapi dia mengabaikannya gitu. Jadi bisa kita ambil NB 1.3. Di sini juga ada NI 5.3.2, kelebihan intake karbohidrat. Dilihat lagi tandanya bagaimana. NC 3.2, perubahan berat badan, ya. Dilihat berapa persen penurunannya. Apakah memang tidak diharapkan 10% dalam waktu 3 bulan si pasien tersebut terjadi penurunan berat badan misalnya. Itu kita buat tanda dari NC 3.2, perubahan berat badan. NB ya, nutrition behavior 1.4, kurangnya kemampuan memonitor diri sendiri. Jadi sebenarnya tidak siap melakukan diet karena sudah diberikan diet tapi si pasien tersebut tidak siap melakukan pola hidup yang sehat yang seharusnya yang dianjurkan oleh ahli gizi misalnya ya. Nah, tandanya seperti apa? Terlihat asupan karbohidrat lebih dari kebutuhan. Ini adalah diagnosis gizi. Dari asesmen gizi yang kita lakukan diagnosis gizi. Dan setelah itu kita lakukan intervensi gizi. Intervensi gizi ya yang dilakukan pada penderita diabetes mellitus dari mulai zat gizinya, perhitungan energinya, tepat jumlahnya gitu ya. Terus tepat waktunya. Nah, setelah itu baru kita edukasi gizi untuk bekalnya si pasien tersebut. Konseling gizi secara deep-nya kita konseling bisa kita lakukan misalnya pertemuan pertama, terus selanjutnya kalian kan juga sudah belajar konseling gizi ya. Nah, ini bisa kita terapkan. Dan koordinasi asuhan gizi. Jadi kita tidak berdiri sendiri nih. Jadi tidak hanya ahli gizi, tapi dokter endokrin pun harus bekerja sama dengan ahli gizi, terus perawat semua yang ada di rumah sakit itu punya porsinya masing-masing dan kita harus berkoordinasi. Tujuannya adalah membantu penyandang diabetes mellitus ini terbiasa untuk hidup yang sehat, ya kan? Terus olahraga, jangan sampai memang selanjutnya terjadi sindrom metabolik gitu ya, penyakit lainnya, penyakit penyerta lainnya. Jadi untuk mendapatkan kontrol metabolik yang lebih baik. Nah, tujuan khususnya dilihat lagi kalau misalnya kalian membuat suatu intervensi dari syarat diet, terus ada tujuan khususnya, dilihat apakah memang kadar glukosa darahnya tidak normal. Berarti tujuan khusus kita yang pertama mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal. Terus dilihat kadar serumnya. Oh, ini tidak normal juga kadar serum lipidnya. Berarti tujuan khusus kita mencapai kadar serum lipid optimal. Terus memberikan energi yang cukup untuk mencapai atau mempertahankan berat badan kalau misalnya memang si kondisi pasien tersebut berat badannya tidak berlebih atau kurang, ya memang kita harus mempertahankan berat badannya. Tapi kalau misalnya berlebih berarti ada tujuannya untuk menurunkan berat badan. Jadi dilihat lagi tujuan khusus ini tidak semuanya kita masukkan, tapi dilihat lagi kondisi si kasusnya pasien tersebut gitu ya. Terus yang keempat, menghindari dan menangani komplikasi akut penderita DM yang menggunakan insulin, memang misalnya sudah ketergantungan dengan insulin. Yang kelima, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan melalui gizi optimal. Nah, bagaimana syarat diet diabetes mellitus? Syarat diet diabetes mellitus, energi diberikan sesuai kebutuhan. Kalau perempuan itu dikalikan 25 kilokalori berat badan, nanti kita selanjutnya bagaimana perhitungan menurut Perkeni gitu ya. Ini sudah saya tampilkan juga di sini. Terus untuk laki-laki itu dikali 30 kilokalori per kilogram berat badan. Dan dilihat lagi aktivitas fisiknya, apakah aktivitas fisik si pasien tersebut ringan, terus sedang, berat, jadi disesuaikan. Untuk protein dianjurkan sekitar 10-20% dari kebutuhan energi total. Jadi kalau sudah mendapatkan total energinya, kita ambil dari 10-20%-nya. Terus kalau misalnya memang kondisi diabetes nefropati, bisa kita ambil 10% dari kebutuhan energi total. Bagaimana dengan karbohidratnya? Kita ambil 45-65%. Tapi kalau untuk karbohidrat yang sukrosa, gula pasir, itu kan memang harus dihindari ya. Jadi tidak boleh lebih, kalau memang dipakai tidak boleh lebih dari 5% energi total. Pemberian sukrosa makanan bisa diganti dengan pemanis buatan. Tapi harus tidak melebihi dari batas anjuran FDA. Pembatasan karbohidrat total kurang dari 130 gram per hari, jadi tidak dianjurkan ya kalau misalnya memang dianya pembatasan karbohidratnya kurang dari 130 gram per hari. Nah,
Untuk syarat diet lainnya bagaimana dengan lemaknya? Sekitar 20-25% dari kebutuhan energi total, jadi kurang dari 7%-nya ambil dari lemak jenuh, kurang dari 10%-nya ambil lemak tidak jenuh ganda. Untuk asupan kolesterolnya kurang dari 200 mg per hari. Kalau misalnya ada peningkatan LDL, itu harus kurang dari 7% untuk lemak jenuhnya. Kandungan kolesterolnya 200 mg per hari. Bagaimana dengan jika terjadi peningkatan trigliserida? Dianjurkan 20% asupan lemak tidak jenuh tunggal. Jadi kalau sudah ada peningkatan LDL, trigliserid, dilihat lagi asupan lemaknya ya. Jangan hanya kita ya udah asupan lemaknya saja berapa totalnya, tapi dilihat lagi apakah lemak tidak jenuh tunggal ataukah lemak jenuh ataukah kandungan kolesterolnya. Bagaimana dengan serat yang dianjurkan? Itu sekitar 20 sampai 35 gram serat makanan. Kalau natriumnya dianjurkan kurang dari 2.300 mg per hari, tapi jika misalnya sudah terjadi hipertensi juga kurangi pengurangan natrium. Apakah dia hipertensi berat ataukah ringan, itu sesuai dengan diet hipertensi. Vitamin dan mineralnya sesuai dengan kebutuhan, jadi bisa ya pemanis alternatif tapi tidak melebihi batas amannya. Nah, bagaimana dengan prinsip kalau kita untuk penyandang diabetes mellitus ini harus tepat jumlah kalori dan zat gizi, tepat jenis bahan makanan atau minuman, dan tepat jadwal. Kita pilih satu-satu, tepat jumlah kalorinya seperti apa, tepat jenis bahan makanannya seperti apa, dan tepat jadwalnya seperti apa. Jadi kalau untuk faktor yang menentukan kebutuhan kalori, ini kita mengambil perhitungan dari Perkeni. Jadi bukan perhitungan dari Mifflin ataupun Harris Benedict. Dilihat lagi kebutuhan kalori basal per harinya, perempuan sebesar 25 kalori per kilogram berat badan, kalau pria sebesar 30 kalori per kilogram berat badan. Tapi sebelumnya kalian harus melihat berat badan idealnya si pasien, ya. Jadi bisa menggunakan rumus Broska, bisa menggunakan berat badan ideal dari Perkeni. Nah, aktivitas fisiknya, keadaan istirahat kita tambah 10%, aktivitas ringan kita tambah 20%, aktivitas sedang kita tambah 30%, aktivitas berat kita tambah 40%, dan aktivitas sangat berat kita tambah 50% untuk aktivitas fisiknya. Stres metabolik sendiri itu ada penambahan 10-30%. Ada usia, jadi kalau lebih dari 40 tahun dikurangi 5%, 60-69 tahun dikurangi 10%, dan lebih dari 70 tahun dikurangi 10%. Kalau berat badannya, misalnya untuk diabetes tersebut gemuk, kita kurangi 10-30%, tapi kalau misalnya penyandang tersebut kurus, kita tambahkan sekitar 20-30%. Nah, ini tabel yang untuk memudahkan kalian, jadi bisa menghitung berat badan idealnya menurut Perkeni atau rumus Broska. Hitung energi basal, hitung energi fisik, jadi tinggal nanti hasil akhirnya energi basal ditambah aktivitas, ditambah stres, dikurangi koreksi umur. Dan dilihat lagi apakah faktor koreksi misalnya si pasien tersebut gemuk atau kurus. Nah, kalau misalnya tepat jumlahnya, ini adalah piring T ya. Kalau misalnya untuk piringku itu kan ada bagian buah dan sayur ya. Kalau di piring T ini, semua bagian setengahnya ini adalah sayur. Sayur tipe A dan sayur tipe B. Kalau untuk yang buahnya sendiri, ya kan, yang lainnya sendiri. Yang penting itu untuk setengah ini adalah sayur. Dan karbohidrat kompleks yang harus kita gunakan. Terus ada protein rendah lemak. Nah, kalau misalnya setelah kita menghitung kalori tersebut, kita inginkan tepat jenis bahan makanan, yaitu indeks glikemiknya yang kita lihat. Nah, untuk indeks glikemik, nanti untuk pengayaannya sendiri saya tambahkan referensi daftar indeks glikemik, daftar bahan makanan indeks glikemik gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat indeks glikemik yang rendah bagian karbohidrat yang mana, sayur yang mana gitu. Itu nanti ada indeks glikemiknya. Nah, untuk kriteria indeks glikemik, kategori rentangnya jika IG rendah itu kurang dari 55, IG sedang intermediate 55 sampai 70, IG tinggi itu lebih dari 70. Jadi ini perhitungan dari
respon glukosa darah ya terhadap makanan. Nah, kalau untuk coba kita cari kalau misalnya sumbangan indeks glikemik, kalau misalnya diketahui ya nasi putih, bacem ayam, perkedel tahu, cah jamur tiram, wortel plus wortel plus sawi hijau, pepaya. Jadi ini adalah satu menu makan gitu ya, makan siang. Nah, untuk bahan makanannya kita buat beras giling, ayam, tahu, jamur tiram, wortel, sawi hijau dan pepaya. Beratnya berapa gram? Terus kandungan karbohidratnya ini bisa kalian lihat di sumber DKBM atau TKPI. Persen total karbohidratnya itu dari karbohidrat pangan dibagi total kandungan karbohidrat menu. Terus dilihat sumbangan indeks glikemiknya. Di sini saya ingin tahu kalian paham apa tidak untuk perhitungan untuk sumbangan indeks glikemik. Silahkan dicari bagian yang pertama, nasi putih. Dan dijawab di bagian chat ya, untuk perhitungannya. Silakan. Saya tunggu. Untuk persen karbohidrat total didapatkan dari kandungan karbohidrat pangan dibagi total kandungan karbohidrat menu dikali 100%. IG-nya ini sudah dilihat dari daftarnya. Kita tinggal mencari sumbangan indeks glikemik dari nasi putih tersebut. Dengan cara persen karbohidrat total dikali indeks glikemik. Mudah sekali ya. Ya, berapa hasilnya? Silakan di chat ya, dijawab di chat ya. Persen karbohidrat totalnya itu kandungan karbohidrat pangan berarti 39,8 dibagi total kandungan karbohidrat menu. Total kandungan karbohidrat menu itu berarti 54. Berapa hasilnya? Ya, ada yang 2,25, 24,09. Oke. 24,09. 24,09. Berarti ini sudah menjawab yang benar. Ya, 24,09 untuk sumbangan indeks glikemik dari nasi putih. Dan selanjutnya disesuaikan untuk bacem ayam, perkedel tahu, cah jamur, sampai dengan pepaya, nanti dilihat dari total sumbangan indeks glikemiknya. Coba yang kedua sekarang. Ya, 24,09 ya hasilnya ya. Oke, yang kedua, kita mau lihat beban glikemik atau glycemic loading itu untuk kandungan karbohidrat dikali indeks glikemik dibagi 100. Jadi yang untuk kedua ini coba tolong dijawab untuk beban glikemiknya berapa? Oke, 13,01. Nanti dilihat semuanya 13,01 di total 18
1,51 berarti beban glikemiknya itu glikemik sedang di dalam satu menu tersebut. Ya, oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Sekarang mengenal pemanis. Pemanis nutritif ini dikatakan pemanis nutritif, dia mengandung energi dan dapat memengaruhi kadar glukosa. Jadi apa saja, ada glukosa, ada fruktosa, laktosa, dan sukrosa. Kalau isomaltulosa ini menurut riset bahwa untuk efeknya itu beda dengan sukrosa gitu ya. Kalau misalnya dianya memang mengurangi kadar glukosa darah, tapi bisa menyuplai energi lebih lama, mencapai 3 jam. Biasanya isomaltosa ini di dalam produk susu-susu. Ya susu diabetesol, misalnya susu-susu yang memang mereka masukkan isomaltulosa daripada jenis yang lainnya. Terus pemanis nutritif mengandung energi namun tidak dapat memengaruhi kadar glukosa darah, itu ada sorbitol, ya kan? Nah, ini adalah pemanis buatan, rasanya enak, tidak menimbulkan rasa pahit. Jadi semua pemanis ini sebenarnya bisa digunakan, tapi yang pemanis buatan ya, tapi sesuai dengan kadar aman gitu. Terus ada pemanis non nutritif. Nutritif tidak mengandung energi namun tidak dapat mempengaruhi kadar glukosa darah. Jadi kalau misalnya ada gula stevia, itu kan alami ya, mau menggunakan gula stevia untuk menggantikan gula sukrosa itu bisa sekali. Atau sukrolase itu bisa juga digunakan. Nah, sakarin bisa tapi tidak melebihi batas yang aman. Semuanya bisa tapi tidak melebihi batas aman untuk pemanis buatan. Nah, bagaimana dengan serat? Serat kan kita 20 sampai 30 gram per hari ya. Jadi dilihat apakah serat larut air atau serat tidak larut air. Kalau inulin ini memang memberikan manfaatnya, sifatnya prebiotik, jadi tidak mempengaruhi kadar glukosa. Bisa didapat dari buah-buahan. Nah, sekarang kita ke karbohidrat counting. Ini lumayan kompleks gitu karbohidrat counting ini. Di UB itu sudah kemarin dia survei aplikasi menggunakan karbohidrat counting yang memang pasien tersebut injeksi insulin gitu. Metodenya pendekatan dalam melakukan perencanaan makan dengan berpedoman pada jumlah total karbohidrat yang dikonsumsi, bukan pada jenis karbohidratnya. Jadi dilihat jumlah total karbohidratnya. Hanya dilihat karbohidratnya ya, protein lemaknya tidak akan dilihat. Bagaimana cara perhitungan karbohidrat counting? Kita lihat perhitungan karbohidrat counting. Nah, kalau satu karbing biasanya untuk penyebutannya, untuk konversi ya, ukuran karbohidrat menjadi unit karbing. Jadi satu karbing itu 15 satu unit tersebut 15 karbing. Coba kita hitung seperti ini. Hitung komposisi karbohidrat yang dianjurkan 40 sampai 65% total kalori harian. Nah, ini contohnya dietnya 1.500 kilokalori dengan karbohidrat 60%. Kita ambil dari 60% karbohidrat dari 1.500 itu 900 kilokalori. Didapatkan 225 gram karbohidrat. Nah, di dalam 225 gram karbohidrat itu kita bagi lagi, namanya karbohidrat counting yang memang kita pangkas lagi gitu ya. Nah, dilihat ternyata 225 gram karbohidrat itu menghasilkan skema meal plan-nya itu 15 karbing gitu ya. Terus dari sarapan sampai snack malam itu dibagi. Setelah dibagi itu dikonversikan ke URT makanan yang dikonsumsi. Dan nanti untuk jelasnya nanti saya berikan contoh sebagai pengayaan juga, karena nanti kan banyak sekali ya untuk materi karbohidrat counting ini. Nah, ketika kita sudah membagi counting dari diet 1.500 kilokalori, kita hitung per angka karbingnya. Dari mulai sarapan, snack pagi, makan siang, snack siang, makan malam, snack malam. Kalau masih ada waktu nanti saya tampilkan slide untuk bagian pengayaannya ya. Jadi 6 kali makan itu sesuaikan dengan karbing yang kita hitung. Dari sarapan 3 karbing yang kita hitung, terus ada snack pagi, makan siang 1,5 karbing karbohidrat, makan malam 3 karbing karbohidrat, dan snack malam 1,5 karbing karbohidrat. Nanti saya tunjukkan contohnya. Mungkin bingung kalau melihat seperti ini, skemanya seperti apa? Nanti diubah ke URT seperti apa gitu ya. Nah, kalau untuk tepat jadwal
kenapa 3 kali makan dan 3 kali snack, itu ada penelitian yang mengatakan ketika kita 6 kali makan pada penyandang diabetes atau diabetesi, lebih relatif stabil untuk kadar gula darahnya. Jadi memang porsi kecil dan jadwal makannya sering gitu dibandingkan dengan 2 kali makan. Jadi ini bisa diambil seperti ini ya, sarapan 20%, snack pagi 10%, makan siang 30%, snack sore 10%, makan malam 20%, dan snack malam 10%. Kalau misalnya memang si diabetes tidak bisa untuk menjadi 3 kali makan 3 kali snack, terbiasanya misalnya memang 3 kali makan 2 kali snack, ya tidak masalah, tinggal kita persentasekan untuk setiap per jam waktu makannya gitu ya. Ada mungkin 2 kali makan, itu kan tentang kebiasaan ya, ada yang 2 kali makan juga gitu. Tapi kita lihat lagi untuk pembagian untuk persentase sekali makannya. Nah, setelah kita melakukan intervensi untuk penyandang diabetes mellitus, pastinya akan memonitoring dan evaluasi. Nah, mengkaji ulang dan mengukur secara terjadwal indikator asuhan gizi dari mulai diagnosis gizi dan intervensinya, apakah memang sudah efektif atau tidak. Kalau memang misalnya hasil dari monitoring dan evaluasinya itu ternyata malah tidak ada perubahan atau malah meningkat kadar glukosa darahnya, ada apa di sana, harus di-assessment kembali. Ya, dari kesimpulan perkuliahan ini bisa diambil bahwa memang kita melakukan penata laksanaan itu melalui 4 pilar, dari edukasi, terapi gizi medis, latihan jasmani, dan intervensi farmakologis. Terus ada prinsip yang namanya 3J yang harus kita terapkan, tepat jumlah kalorinya, tepat jenisnya, dan tepat jadwalnya. Tepat jumlah kalorinya, hitung jumlah energi sesuai dengan faktor perhitungan energinya, tepat jenisnya sesuai dengan indeks glikemik, dan tepat jadwalnya perhatikan waktu pemberian makan dan porsi kecil tapi sering. Di sini ada kasus yang mungkin bisa kalian kerjakan karena lebih tidak sederhana maksud saya. Jadi saya ingin tahu kalian perhitungan kalori per keni bisa atau tidak. Jadi silahkan coba, di sini baru setengah 10 ya, 9.27 jadwal kita jam 10. Nanti baru saya tambahkan karbohidrat counting. Silakan nanti dicek saja untuk jawabannya. Seorang pria berinisial DN berusia 42 tahun menyandang DM tipe 2 sejak 2 tahun. Terakhir, berat badannya 65 kg, tinggi badannya 165 cm, pekerjaan sehari-harinya sebagai pegawai kantor, jarang berolahraga, saat ini dalam kondisi baik, kadar gula darah puasanya 125 mg per desiliter, gula darah 2 jam setelah makan 220 mg per desiliter. Berapa kalori kebutuhan Bapak DM dengan rumus per keni? Ini bisa kalian foto dulu, nanti kita ke rumus per keninya ya. Hitung dulu untuk berat badan idealnya, terus kalian hitung juga untuk BMI-nya atau IMT-nya, apakah si pria tersebut normal atau gemuk atau kurus. Setelah itu hitung koreksi dari aktivitas fisiknya ya. Aktivitas fisiknya kita ambil aktivitas fisik yang ringan, pegawai kantor jarang olahraga gitu ya, kita ambil aktivitas fisik yang ringan. Terus faktor usianya 42 tahun. Kalau misalnya memang dia memang ada faktor koreksi usia, silahkan dilakukan faktor koreksi. Ini sudah di foto ya. Rumusnya mau saya tampilkan lagi. Saya tampilkan lagi ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada nih hasilnya. Tapi saya ingin lihat saja. Kalian sudah paham apa belum untuk rumus faktor kebutuhan energi dari per keni sendiri? Boleh broska ya, menggunakan broska. Terus hitung aktivitas fisiknya juga untuk koreksinya. Terus
stres metabolik yang tidak ada, hitung umurnya, koreksinya dikurangi 5%. Berat badannya, kalau misalnya sudah menghitung BMI-nya, kalian bisa tambahkan 20-30% jika memang Bapak DM tersebut kurus. Kalau misalnya Bapak DM tersebut gemuk, bisa dikurangi 10-30%. Silakan dicoba ya. Bingung bagaimana cara perhitungannya? Kalau bingung, kita sama-sama saja. Coba dilihat kalian sampai di mana, ya. Jadi bisa menggunakan rumus Pruska untuk berat badan idealnya, bisa menggunakan rumus dari Perkeni ya. Setelah kita mendapatkan berat badan idealnya, kita kalikan dengan 30 kilokalori. Jadi kan pasien DN ini kan laki-laki, jadi kita ambil yang 30 kilokalori. Setelah itu dikalikan 58,5, hasilnya bentar, 1755 kilokalori. Ketika kita sudah menghasilkan kebutuhan kalori basal, kita lihat faktor aktivitasnya. Karena memang kerja kantoran, jarang olahraga, kita ambil faktor aktivitas yang ringan, itu tambah 10%. 1755 dikali 10% menghasilkan 175,5 kilokalori. Kita lihat koreksi faktor usianya. Koreksi faktor usianya itu 42 tahun, berarti minus 5%. Jadi 175,5 dikali 5%, 87,75%. Sebelumnya kan kita sudah menghitung IMT-nya si pasien DN tersebut, ternyata berat badannya normal, berarti tidak ada faktor koreksi di sana karena berat badannya normal. Dari semua perhitungan ini, kebutuhan kalorinya 1755 ditambah 175,5 kilokalori dari faktor aktivitas, dikurang 87,75 dari faktor usia, dihasilkan adalah 1842,75 atau 1800 kilokalori. Sampai di sini ada yang bingung untuk perhitungan kebutuhan kalori menurut Perkeni pada penyandang diabetes mellitus? Semoga tidak ya, karena memang sudah ada contohnya dan sudah dijabarkan bagaimana cara perhitungannya. Saya memasuki sebenarnya
mau lebih lanjut ke materi karbohidrat counting, ini saya stop share langsung ke karbohidrat counting ya. Nah, ini saya ambil dari materinya Dr. Andri Hartono ya. Setelah gizi klinis, kita langsung ke perhitungannya. Ini yang contoh yang tadi, yang inisial DN, terus kita dapatkan 1.800, dan kita inginkan pembagian dari karbohidrat counting-nya. Jadi nyambung ya, dari kasus tersebut, kita pendekatan karbohidrat counting atau perencanaan makanan diabetesi dengan karbohidrat counting. Tadi kita hitung sudah menghasilkan 1.800 kilokalori. Kita ambil dari karbohidratnya 60% dari total energi intake. Ketika kita sudah dapatkan gramnya 270 gram, kita ambil satu unitnya itu 15 karbing tadi ya. Nah, setelah kita bagikan gram tersebut bagi 15 karbing menghasilkan 18 UC. Nah, setelah itu kita bagi menjadi 3 kali makan, 3 kali snack, dari sarapan 20%, snack pagi 10%, makan siang 30%, snack sore 10%, makan malam 20%, snack malam 10%. Jadi untuk sarapannya kita ambil dari 18 ini, kita bagi lagi menjadi 3,5 untuk karbingnya, snack paginya itu 2, makan siangnya 5,5, snack sorenya 2, makan malam 3,5, dan snack malamnya 1,5. Terus ini dikonversi ke URT. Setelah kita mendapatkan per karbingnya itu, kita akan masukkan ke URT-nya. Nah, seperti ini. Jadi sarapan, snack pagi, makan siang kita sudah berikan persentasenya dan menghasilkan 3,5 karbing, 2 karbing, dan 5,5 karbing. Nah, di dalam sarapan tersebut kita ambil lagi untuk konversi ke gram bahan makanan. Misalnya kita berikan sarapan susu skim, roti gandum, buahnya jeruk gitu ya. Terus kita konversikan lagi 3,5 ini menjadi susu skimnya kita ambil 0,5, roti gandumnya kita ambil 2, buah jeruknya kita ambil 1, total kan 3,5 ya. Nanti kita kalikan URT-nya, berapa dapatnya. Susu skim tersebut dapat 6 sendok makan, berarti 3 sendok makan. Nah, 3 sendok makan ini berapa kalori? Roti gandum 2 lembar, nanti dihitung berapa kalori dapatnya. Buah jeruk 1 buah itu dihitung kalorinya berapa. Nah, itu total sarapan, kalorinya total sarapan. Snack pagi, karena kita mendapatkan 2 karbing, nah jadi apa sih yang nanti didapatkan 2 karbing tersebut untuk snack pagi? Kita ambil pisang dan kacang hijau, URT-nya, jadi daftar bahan makanannya, kalian harus hafal juga ya. Pisangnya 1 buah, pisangnya 1 karbing dikali 1 buah, jadi 1,5 buah sedang. Kacang hijau 1 karbing dikali 4 sendok makan, 4 sendok makan. Nah, di total dari energinya itu dikonversikan URT ke kalori. 1,5 buah sedang, 4 sendok makan, itu mendapatkan kalori berapa. Makan siang juga sama, kita menghasilkan 5,5 karbing, jadi bagikan untuk nasi, terus kacang polong misalnya ya, tempe, sayuran sedang, dan 2 mangkok sedang sayuran B, apel. Nah, ini ditotalkan 5,5 karbing, terus kita lihat berapa untuk URT-nya. Nah, setelah URT-nya baru kita tahu kalorinya. Snack sore, makan malam, dan snack malam seperti itu juga.
Jadi harus lihat berapa gramnya, angka karbingnya, dan URT-nya. Jadi misalnya snack sore kita mendapatkan setengah buah dari 2 karbing. Terus makan malamnya kentang, tahu, sayuran mangkok kecil misalnya, terus sayuran A, sayuran B gitu. Terus berapa kalori yang didapatkan dilihat dari URT-nya. Sama seperti snack malam juga sama seperti itu. Nah, untuk kebutuhan lemaknya bagaimana? Lihat 20% dari total energi intake kita ambil gitu ya. Tapi tidak akan dikarbingkan lagi karena karbing itu hanya untuk karbohidrat saja. Nah, kebutuhan proteinnya juga kita ambil dari 10% dari total energi intake. Seperti itu. Terus untuk kalian buat menu harus ini ya, harus juga menarik menarik si penyandang diabetes mellitusnya. Jadi kadang mereka selera makannya juga kurang. Jadi harus kita uh, buat semenarik mungkin. Jadi tambahkan juga ketika memang tidak bisa menggunakan gula ataupun ada hipertensinya, natriumnya hanya sedikit atau tidak digunakan sama sekali, nah, gunakan rempah-rempah. Nah, jadi harus menarik semenarik mungkin. Oke, sudah selesai materi kita dan saya lupa, jadi untuk presensi perkuliahan nanti di akhir ini, jadi silahkan di screenshot karena ada bukti screenshotnya. Untuk referensinya bisa kalian lihat di Sylvia, nah ini bisa saya masukkan di G Drive juga, jadi kalian bisa baca untuk pengayanya lebih lanjut. Bisa di Dietetik Penyakit Tidak Menular, Ilmu Gizi, Teori dan Aplikasi, terus menyusun diet berbagai penyakit, penuntun diet dan terapi gizi. Untuk syarat dietnya saya ambil dari penuntun diet dan terapi gizi. Ini 5 referensi yang sangat penting menurut saya. Dan juga kalau misalnya kita mau lebih lanjut mengetahui tentang diabetes mellitus, untuk Perkeni sendiri sering mengadakan seminar gitu ya, seminar webinar. Dan untuk DPCC Jambi itu hari Sabtu tanggal 10 itu ada webinar tentang diabetes mellitus. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan materi kita, sangat kompleks ya kalau untuk kita berbicara diabetes mellitus ini. Silakan jika ada yang mau bertanya forum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.